ho, ho. Itu dia tadi sentimennya. Beda vibe ya. Yang satu-satu udah semangat, yang satu itu tadi dia sentimen yang harus kita perhatikan. Kayak soalnya ini merah terus ya. Ya nggak apa-apa. Ini belum ada di sini. Masih merah terus. Sekarang pink. Sekarang merah lagi. Sekarang Oh karena memang temanya masih Christmas, masih Christmas. Ya. Tapi sebetulnya juga yang akan ngasih tahu sama kita, atau mungkin kita bisa melihat peluang yang lain juga di antara kemerahan-merahan yang ada. Tentunya kita sudah berjumpa dengan Mbak Sheryl dari Investasiku. Halo Mbak Sheryl. Ini halonya agak berbeda sore hari ini. Apa tuh? Kayak lebih let it go. Oh iya, karena udah mau akhir tahun kan. Jadi aku kira kita mau farewell. Kita harus. Iya mau farewell. Last day ya katanya Mas. Oh iya. Oh iya. Enggak lah, kita masih bisa bertemu dimanapun. Di Cafe Bean di mana? Di Transmart. Iya kan promo. Itu kode jangan-jangan Za. Bisa jadi. Iya. Kode. Sheryl, hari ini kita menjelang Mbak, tahun baru di Harpitnas. Yes, betul. Yang sangat luar biasa. Dan sudah jam 4, Mbak. Ini minumnya mau ditaruh di mana? Kayaknya mau dihidangkan. Kan ada tamu. Jangan dihidangkan selagi hangat ya. Oke. Iya. Iya, jadi kita lihat udah closing nih marketnya ya. Udah ditutup di level 7.036,57 atau melemah 0,41%. Kalau dari nilai transaksi justru ternyata lumayan ramai ya. Di atas 11 masih ongoing nih, 11 triliunan ya. Di sesi 1 sebenarnya IHSG tuh sempat hijau ya, sempat menguat sampai 7.100 ya. Tapi kita lihat tradernya nih banyak yang gercep, langsung dipakai, dimanfaatkan peluang penguatannya nih untuk profit taking ya. Kita lihat ada shadow di penutupan IHSG hari ini. Kita lihat memang hari ini hari kejepit, hari Seninnya juga masih kejepit ya, hari kejepit nasional. Sampai ke depan kejepit nih kita nih. Iya, banyak kejepitnya ya. Kita lihat ini memang membuat IHSG kurang bergairah ya. Apalagi sentimen global juga masih mencakupi kayak gitu. Terus yang namanya window dressing tuh berarti nggak ada nih Mbak tahun ini? Kita lihat window dressingnya tahun ini ya nggak terlalu fenomenal banget ya. Tapi kita bersyukur target kita untuk tahun ini di 7.500 udah tercapai. Bahkan 7.900 ya level tertinggi IHSG tahun ini. Lalu meskipun di awal Desember tuh buka openingnya di 7.100-an ya, relatif rendah. Tapi kita lihat di pertengahan Desember, tepatnya di 11 Desember tuh hari Rabu, IHSG sempat menguat sampai 7.530. Lagi-lagi mencapai target kita untuk IHSG 7.500. Memang untuk tahun ini berbagai sentimen global yang di luar perkiraan, misalnya di pekan lalu itu ada komentar yang hawkish dan lumayan mengejutkan dari Kepala Gubernur The Fed Jerome Powell ya. Itu juga masih menjadi awan
awan kelabu ya bagi IHSG. Menyebut awan kinton tadi. Waduh, agak Dragon Ball ya. Iya. Terus, Mbak. Lalu juga soal terpilihnya Donald Trump. Itu kan di awal November memang. Tapi kita lihat semakin kesini semakin terasa juga ternyata dampaknya yang membuat pelaku pasar kembali ke Amerika. Pulang kampung dolarnya. Dolarnya menguat, rupiahnya melemah seperti hari ini ya. Sampai rupiahnya tuh udah 16.230 hari ini. Kayak makin nambah deh. Makin nambah, iya. Belum lagi ditambah soal kebijakan PPN dari dalam negeri kita. Itu kan membuat pengusaha dan masyarakat juga gimana gitu ya, semakin merasa terbebani meskipun di satu sisi UMP naik tapi hanya 6,5%, tapi bebannya di belakang itu masih banyak kayak gitu. Apakah dengan kenaikan UMP yang sebetulnya baru akan dilaksanakan sama kayak naiknya pajak lah ya di tahun depan juga, itu bikin orang jadi makin melek atau jadi orang bikin lebih tertarik untuk berinvestasi nggak Mbak? Ada tendensi ke sana nggak? Nah, karena dari pemasukan yang hanya naik 6,5%, ya PPN naik meskipun memang dari 11 ke 12%, naiknya kan 10% tuh dari 11 ke 12%. Belum lagi ya naiknya memang segitu, tapi genepinnya ke atas harganya. Jadi apa-apa semakin mahal, daya beli menurun ya. Kita juga lihat beberapa tahun terakhir ini kelas menengah kan semakin tergerus gitu. Jadi kita harus, sebenarnya ini suatu motivasi ya buat kita ya. Kita jangan sampai menjadi masyarakat kelas menengah yang tergerus. Kita harus bisa semakin meningkat lah. Gimana caranya ya? Kita harus bisa meningkatkan pendapatan, sumber income gitu ya. Lalu income-nya naik, ya gaya hidupnya jangan ikut naik juga, tapi diinvestasikan porsinya, gitu. Jadi ya supaya lebih semakin kuat dan cerah lah ya peruntungan keuangan kita di 2025 gitu. Ya memang market kan begitu, selalu berubah. Nanti hijau, nanti merah, nanti naik, nanti turun. Tapi kita kan harus simak terus ya Detik Sore sampai tahun depan masih ada kan? Amin, harus ada dong Mbak ya. Masih ada, jadi itu juga bisa mendampingi teman-teman untuk mengambil keputusan investasi apa nih. Kan instrumen investasi tuh banyak. Apalagi di investasiku ada saham, ada reksadana, ada obligasi. Itu udah lengkap banget ya. Bisa disesuaikan sama profil resiko dan preferensi ya, selera investasi teman-teman kayak gitu. Udah komplit banget lah. Itu dia lengkap ya. Jadi mungkin nggak perlu nggak perlu buru-buru kali ya Mbak Syara kalau misalnya mau berinvestasi. Dipilih dulu produk investasi mana yang paling cocok, yang paling sesuai. Sebelum dipilih harus mengenali diri dulu nih kondisinya. Kita punya toleransi resikonya seperti apa. Secara psikologi nih risk taker atau nggak bisa resikonya kecil-kecil aja tapi yang lebih pasti, yang lebih stabil returnnya kayak gitu. Itu bisa disesuaikan. Aku tipe investor yang seperti itu. Jadi kayak aku bukan sebenarnya sangat tertarik sama yang namanya beggar. Iya, gain big tapi big risk juga gitu ya. Nah, tapi sebenarnya masih ada rasa kayak kayak aku memang bukan tipe yang seperti itu deh. Aku tuh suka ketenangan aja dalam hidup. Gitu. Makanya nggak mengambil produk-produk yang menurut aku bikin terlalu high risk ya. Terlalu high risk gitu. Ya high risk high return sih memang, tapi aku kan maunya high returnnya aja gitu. Akhirnya ganti produknya gitu. Kalau kamu pasien sebelahnya udah mau datang kan lagi jadi dokter. Dokter investasi. Nah, jokesnya dikeluarinnya sekarang loh. Lagi sama produk. Iya nih sampai roaming juga. Bisa. Bukan tadi Mas kan kayak dokter banget kelihatannya. Kita kayak curhat kayak pelan-pelan. Bukan curhat, kita berkonsultasi betul. Iya. Sebetulnya kalau Mbak Sheryl tuh kayak selalu ngasihnya tuh dikembalikan sama kitanya lagi. Iya, begitu. Ya kan, betul. Kamu apa resolusi tahun 2025-nya melalui investasi? Kalau aku tipe yang agresif sih, Mbak. Aku berani ngambil tantangan. Wow. Resikonya berarti besar juga nih. Besar banget, Mbak. Karena memang juga pengen dapat return yang sebesar-besarnya juga. Itu dia, betul. Mau beli apa, mau kemana, mau ngapain sih? Ingat kata-kata mutiara, high risk, high return. Astaga, itu kata-kata mutiara jadinya ya.
Padahal baru baca tadi high risk high return. Perasaan baru saya sebutin tadi. Bukan baca di mana dari sebutin. Tapi Mbak soal high risk high return Mbak, ini kan kebetulan bisa dibilang big caps ini kayak lagi menurun banget ya Mbak, berapa bulan terakhir ya, kayak saham-saham perbankan yang jadi tulang punggung keluarga IHSG ini. Iya, kayak mungkin lagi pegel-pegel kali ya tulang punggungnya ya. Enggak. Tulang mana lagi yang harus kubanting ya Allah? Paman maksudnya. Kan tulang paman. Terus Mbak. Iya. Iya, memang biasanya terjadinya window dressing di akhir tahun itu atau January effect ya. Biasanya untuk IHSG tuh ditopang sama sektor keuangan, sektor perbankan. Tapi kita lihat di tahun ini 2024, bahkan hari ini sektor keuangannya juga masih malu-malu, masih minus 0,07% kayak gitu. Makanya ya kita lihat IHSG-nya juga masih merah-merah seperti itu, merah-merah tipis gitu. Jadi memang kan sektor perbankan punya bobot dan pengaruh yang besar sama indeks ya. Jadi nggak mengimbangi nih. Yang menguat cenderung sektor-sektor yang pengaruhnya minim, kayak transportasi, non cyclical sama kesehatan kayak gitu. Jadi memang kita juga harus lebih peka lah ya, atau mungkin lebih sadar dengan melatih kepekaan kita what's going to happen next gitu. Kayak misalnya ini kan menjelang liburan atau tahun baru atau Christmas juga, akhirnya mungkin kita nggak lihat dari awal Desember tapi dari 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, kira-kira apa nih yang akan trending untuk menjelang tahun baru gitu kali ya Mbak? Oh iya, memang kalau mau ada season kayak sekarang kan lagi seasonnya Nataru ya, itu memang pengaruhnya ke saham-saham transportasi, infrastruktur jalan tol, konsumsi ya. Karena kan banyak yang ngumpul-ngumpul, terus juga parcel, segala macam konsumsi cemil-cemilan itu jadi lagi happening. Ya meskipun kemarin sempat tertekan ya sama kekhawatiran PPN 12%. Betul. Ya, kita lihat sebenarnya sektor consumer cyclical ya, yang biasanya produk-produknya kebutuhan sekunder, biasanya tuh juga rally di tahun di bulan-bulan akhir tahun gini, karena kan permintaan mau Natal, apalagi mau Imlek juga, abis itu Lebaran. Iya. Deretan ini liburnya. Seru. Tapi kalau kita lihat sektor retail justru kurang bergairah ya, mungkin ada pengaruh dari PPN juga. Tapi untuk konsumsi bahan pokok, consumer staples ini masih terimbas sentimen positif dari Nataru juga. Kita lihat masih bagus lah. Memang kebutuhan pokok kan tak terelakkan ya, mau segala kondisi kayak gitu sih. Oke. Nah berarti nih Mbak, ini kan penutupan sebelum kita berjumpa lagi di hari Senin lah ya gitu. Ini adalah weekend terakhir juga di tahun 2024 juga gitu. Apa yang paling mungkin yang bisa kita keceng lah untuk minggu depan gitu, at least. Minggu depan itu udah tersisa 1 hari perdagangan ya. Oh iya ya. 31-nya udah tutup tahun 2024 ya. Tutup ya berarti. Kalau kita cermati sih IHSG-nya ya paling sejauh-jauhnya menguat di sisa tahun 2024 ini ya, menguji level 7.100 ya. Kayak gitu seperti awal opening. Sehingga kalau kita lihat secara man on man, IHSG kinerja bulanannya di Desember ini cenderung flat gitu ya. Bahkan bisa juga minus tipis-tipis gitu, melemah tipis. Karena kan di 2 Desember tuh openingnya di 7.100 ya. Hari ini closingnya di 7.030-an, di bawah 7.100. Andai hari Senin ini rally banget ya IHSG-nya secara man on man ya relatif flat kayak gitu. Tapi juga nilai transaksi di hari Senin bisa relatif tipis ya, karena benar-benar hari Selasa dan Rabunya tuh libur marketnya. 311 tuh libur gitu ya. Dan kita lihat fokusnya juga hari ini aja ada kenaikan dikit langsung dimanfaatkan profit taking sama pelaku pasar gitu ya. Tapi bisa juga menguat dengan pertimbangan pelaku pasarnya sudah siap-siap menjelang January effect. Karena biasanya kalau window dressingnya gagal, maka January effect-nya yang lebih terasa gitu. Asalkan semoga nanti saat pelantikan Om Trump di tanggal 20 Januari gak ada drama yang gimana banget kayak gitu. Biasanya January effect tuh memberikan
efek yang seperti apa, Mbak? Biasanya di bulan Januari di awal tahun tuh juga ada penguatan harga saham kayak gitu. I see. Iya. I see. Jadi memberikan sedikit angin segar lah, Iya, ada atau mungkin harapan lah ya. Harapan lah. Melihat sekarang portonya kan berdarah-darah semua kan, merah semua kan. Betul. Tergantung portonya apa. Iya juga sih, Mbak. Soalnya ada beberapa ada yang hijau. Iya. Pasti ada sih sebetulnya, cuman yang mendominasi masih yang harus turun dulu, atau mungkin nyuruh kita yang bonus akhir tahunnya belum habis untuk berbelanja kali. Bisa jadi tuh. Lagi diskon ya. Masih ada tuh peluang Senin ya. Sebelum harga naik. Senin harga gitu naik. Senin harga naik. Oke, baiklah. Aduh, seru. Ada lagi yang mungkin ditanyain sama Mbak? Enggak, kita hari ini hari terakhir sama Mbak Sheryl tadi kan. Aku Saya di investasiku hari ini ya, Mbak ya. Iya. Aku mau menanyakan ini, gimana kesan-kesannya selama di Detik Sore? Mbak Waduh, Sheryl? ini di off the record dong nih. Jangan di live. Harusnya enggak ya? Kita ngobrol di Coffee Bean aja. Oh iya Mau sambil ditraktir. nongkrong ya. Tapi maksudnya menyenangkan sih Mbak, karena kan aku bukan sebelum aku berjumpa dengan Detik Sore aku Ya tuh ile, so sweet. tidak peduli. Kayak I don't see investasi itu adalah sebagai satu cara untuk apa ya, menyelamatkan masa depanku sendiri gitu ya, bukan menganggap ini sebagai satu keharusan. Jadi kayak kalau dulu tuh kayak ya udah, kalau yang mau investasi ya investasi aja, kalau gue sih enggak. Memang biasanya saat kita mendapatkan income dipakainya tuh untuk konsumsi dulu. Wah, buat cekotin itulah yang udah di keranjang belanjaan. Iya. Nanti kalau udah ada sisa baru diinvestasikan. Tapi yang lebih ideal saat kita mendapatkan uang, mau income ke, mau bonus ke, baiknya kita udah punya budgeting plan gitu ya. Oh, kita punya kewajiban misalnya cicilan. Berapa nih? Itu cicilan kan kewajiban ya, hutang atau apapun lah, itu kan yang utama dulu. Jadi begitu dapat uang potong dulu tuh sama utang. Ya, yang tadinya pinjam dulu 100 balikin lah. Ya. Balikin lah 100. Iya. Itu udah untung loh, yang dipinjemin masih tetap 100 juga, nggak jadi 200 ya kan? Iya. Nah, udah itu baru budgeting buat kebutuhan pokok. Jadi harus bisa bedakan keinginan sama kebutuhan gitu. Jangan dirancu antara mau tersampar sama butuh. Apalagi namanya keinginan tuh nggak bakal pernah puas ya. Iya, betul gaya banget. hidup akhirnya kan selalu aja. Aku ingat aja tuh ada banget di minggu-minggu kita membahas Labubu terus ya, menjadi sebuah kebutuhan yang kalau nggak punya tuh nggak gaul gitu. Tapi sekarang kayaknya udah lewat kan? Udah lewat aja iya kan? gitu. Orang kayak pakai gator kunci apa aja boleh kok. Iya gitu. Asal jangan pakai jenglot gitu jangan. Kunci Inggris. Tapi jujur Mbak, aku juga sama kayak Iza gitu. Aku pertama kenapa jadi kita yang jadi ini ya curhat ya? Ya nggak apa-apa. Enggak, maksudnya bener, aku Mbak Sheryl aku belum ngerti itu saham apa reksadana segala macam, terus aku belajar pelan-pelan. Ternyata bener ya. Kayak yang namanya 1 miliar 10 tahun lalu sama 1 miliar sekarang tuh beda. Betul. Iya kan, dulu tuh 1 miliar tuh dapat rumah, ada kolam renang, gitu. ada Bener. ada mini zoo-nya, ada mini teater, ada taman mininya. Terus sekarang 1 miliar nongkrongnya sama Rich apa gimana sih? Cuma kalau sekarang tuh 1 miliar tuh rumah 60 meter, Za. Iya sih. Di mana dulu juga tergantung lokasi. Iya, belum lokasi. Cuma kan di Pondok Indah, Mbak, tapi cuma mobilnya aja yang berapa karung gitu ya di tanahnya. garasi dalam, itu luar. Itu maksudnya aku ngerasa ya Mbak Sheryl dengan ngejelasin Detik Sore tuh kayak ternyata kayak begini ya. Oh, ternyata kayak begini. Oh, ini naik turun tuh fluktuasi itu wajar. Iya. Profit taking tuh wajar sebenarnya. Pasar tuh bakal naik turun. Jadi kayak ya aku yang terima kasih sih Mbak atas sama-sama ilmunya gitu Mbak. Sama-sama. Senang juga bisa sharing sama Mas dan Mbak dan kawan-kawan Detikers ya. Yes. Nah, biar makin Enggak, sebenarnya aku mencari efek lagu-lagu sedih gitu loh. Kayak terharu, enggak ada. Guys, request ya lagu. Coba. Mama Detikers enggak bakal bisa ngeliat kita. Tapi sebetulnya Mbak Sheryl kita masih akan ada sesi lainnya juga kan sama investasiku ya, sama Pak Firman. Betul. Mbak Sandra juga. Betul. Iya. Selamat healing ya. Selamat. Thank you. Selamat hidup baru Mbak Sheryl. Oh iya. Lembar baru maksudnya. Oh iya, 2025 New Year New Me. Iya. New York. Cucok. Waduh, jangan.
Baiklah kalau begitu terima kasih banyak ya Mbak Sekali lagi Mbak Sheryl. Sheryl, terima kasih. Kita Mbak. Detik Sore Makasih, juga terima Mas. kasih Makasih, banyak Mbak Detikers. Sheryl. Mm-mm. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan sama Mbak Sheryl tuh merap gitu di kita dan kita makin semangat untuk berinvestasi juga ya. Cocok. Dan selamat healing Mbak Sheryl. Thank you. Dan kita jangan khawatir, kita bisa bertemu di kesempatan yang lainnya dong. Yes. Amin, amin, amin. Amin. Baiklah kalau begitu.